apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Hari ini berjumpa lagi dengan ibu. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran pelajaran yang lalu ya anak ya. Nah, kita akan belajar pada tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, apa saja benda yang terbuat dari kayu? Ada meja, ada kursi, ada lemari, ya. Nah, kayu ini juga bisa kita buat sebagai kerajinan untuk membuat patung, lalu untuk membuat figura. Nah, kayu ini juga bisa sebagai bahan dasar untuk membuat kertas, karton dan lain sebagainya. Nah, apakah benda hanya terbuat dari kayu? Tidak ya nak ya. Benda-benda ini bisa juga terbuat dari plastik, kaca, logam dan karet. Nah, sekarang kita lihat apa saja benda yang terbuat dari plastik. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan di rumah anak-anak ibu. Apa saja ya benda-benda yang terbuat dari plastik? Nah, ya banyak ya nak ya. Banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik. Ada ember, ada gayung, ya, ada juga sendok nasi, ya. Itu semua terbuat dari plastik ya anak-anak ya. Nah, sekarang ini banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik. Kenapa anak-anak? Karena plastik ini murah dan juga tahan lama. Bahkan plastik ini tidak menyerap air dan tidak tembus air anak-anak. Nah, plastik ini mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Nah, berikut ini contoh benda-benda yang terbuat dari plastik ya. Benda-benda ini pasti ada di rumah anak-anak ibu ya. Seperti di sini ada botol minum. Setiap anak-anak ibu pasti punya botol minum ya. Nah, di sini juga ada seperti box ya anak-anak ya untuk menyimpan bahan-bahan makanan mungkin ya anak-anak ya. Juga di sini ada tempat untuk menyimpan alat-alat mandi ya anak-anak ya. Nah, ini semua adalah benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, plastik ini banyak memberikan manfaat, banyak sekali manfaatnya ya nak ya. Akan tetapi plastik ini juga dapat menimbulkan masalah. Nah, kenapa ya? Plastik ini membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami anak-anak. Bisa sekitar puluhan bahkan ratusan tahun dia baru bisa terurai secara alami. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan tabel berikut ya. Ini di sini ada benda-benda yang terbuat dari plastik ya anak-anak ya, atau juga terbuat dari kayu ya, yang membutuhkan waktu yang lama untuk terurainya. Seperti contoh kita lihat di sini ada kardus ya. Kardus ini dia bisa terurai secara alami itu membutuhkan waktu 5 bulan anak-anak ya. Dia bisa membutuhkan waktu 5 bulan untuk dia terurai secara alami. Lalu kita lihat lagi di sini ada plastik jenis deterjen anak-anak ya. Di sini dia membutuhkan waktu 50 sampai 80 tahun baru dia bisa terurai secara alami ya. Lama ya anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh benda-benda ya yang terbuat dari plastik atau kayu yang membutuhkan waktu yang lama untuk terurainya. Anak-anak ibu bisa lihat di sini ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau plastik itu kita tepuk, misalnya hari ini kita buang sampah plastik, besok juga kita buang sampah plastik, minggu depan juga sampai berbulan bahkan bertahun-tahun. Coba anak-anak bayangkan berapa banyak plastik yang ada di sekitar kita atau di dunia kita ini anak-anak ya, yang sudah menumpuk ya. Padahal plastik ini butuh waktu yang lama untuk terurai secara alami. Nah, bagaimana untuk mengurangi sampah plastik ini? Nah, kita bisa melakukan 3 cara anak-anak. Yang pertama dengan reduce, yaitu mengurangi. Yang kedua reuse, menggunakan kembali. Lalu yang ketiga recycle, yang mana kita mendaur ulang. Nah, kita lihat yang pertama, apa itu reduce ya? Reduce itu adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika kita berbelanja ya sebaiknya kita membawa tas belanjaan sendiri.
Nah, anak-anak ibu misalnya menemani mama anak-anak ibu berbelanja ke pasar. Nah, anak-anak ibu bisa membawa tas belanjaannya dari rumah. Nah, tas belanjaan ini bisa anak buat sendiri, ya, dengan kreasi anak ibu sendiri, ya. Nah, bisa dari anak-anak ibu buat dari kain, ya. Kalau dengan anak-anak ibu buat sendiri ini bisa mengurangi sampah plastik anak-anak, ya. Juga kalau tas belanjaan yang terbuat dari kain ini lebih tahan lama, ya nak, ya, dan kuat juga. Nah, lalu kita lihat lagi apa itu reuse. Nah, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Nah, contohnya kemasan botol minuman, ya, kita dapat gunakan kembali kemasan botol minum ini sebagai tempat pot bunga, ya. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, ya, di sini bisa digunakan sebagai pot bunga. Jadi pot bunganya lebih cantik, ya anak-anak, ya. Nah, ini juga bisa mengurangi sampah plastik di dunia juga anak-anak. Nah, lalu sampah deterjen, ya, ini juga bisa kita kita manfaatkan kembali sebagai kerajinan tangan, ya. Contohnya seperti gambar berikut ini, kita bisa buat beraneka macam tas, ya. Ini juga bisa anak-anak buat tas untuk tas belanja, ya, yang tadi, ya, bisa anak-anak buat untuk tas belanja, ya. Lalu kita lihat lagi recycle. Recycle ini adalah daur ulang sampah plastik, ya. Biasanya ini dilakukan di pabrik anak-anak, ya. Nah, sampah plastik ini diolah menjadi barang baru yang dapat kita manfaatkan kembali. Nah, kita dapat membantu proses daur ulang ini anak-anak dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya anak-anak, ya. Jadi tidak kita campur, misalnya sampah makanan jangan kita campurkan dengan plastik atau botol-botol atau kaca. Jadi kita pisah tempatnya, anak, ya. Ini lebih mempermudah, ya nak, ya, dan lebih rapi juga kelihatannya. Nah, nanti sampah plastik ini akan diambil oleh pemulung atau petugas kebersihan anak-anak. Nah, nanti mereka inilah yang akan mengantarkan atau membawanya ke pabrik untuk didaur ulang. Ya, anak-anak ibu bisa gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat, ya. Ini adalah contoh simbol dari 3M anak-anak, ya. 3M yaitu tadi ada reduce, mengurangi, lalu reuse, memanfaatkan, dan 3 recycle, mendaur ulang. Nah, anak-anak ibu, itu adalah benda-benda dari plastik. Lalu kita lihat lagi benda-benda yang terbuat dari kaca. Nah, apa saja benda-benda yang terbuat dari kaca? Kita lihat. Benda-benda yang terbuat dari kaca ini banyak anak-anak. Ya, ada contohnya gelas, piring, mangkuk, kacamata, dan lain sebagainya, ya. Kaca ini memiliki sifat kedap air, ya, dan tembus cahaya. Oleh karena itu kaca ini digunakan untuk membuat benda yang tahan air, ya. Lalu kita lihat lagi benda yang terbuat dari logam. Nah, coba anak-anak ibu lihat di rumah anak-anak ibu apa saja benda-benda yang terbuat dari logam. Ada uang, ya anak, ya. Ada sendok, ya anak, ya. Ada juga pagar rumah anak-anak ibu dan lain sebagainya. Nah, mengapa benda-benda tersebut terbuat dari logam? Karena logam ini memiliki sifat yang kuat dan dapat dibentuk. Lalu logam ini juga dapat menghantar panas yang baik, sebagai penghantar panas yang baik, ya nak, ya. Lalu kita lihat lagi benda yang terbuat dari karet. Nah, apa saja contoh benda-benda yang terbuat dari karet? Nah, kita bisa lihat dari alat-alat tulisan anak ibu. Contohnya penghapus, ya. Penghapus itu terbuat dari karet anak-anak ibu. Nah, tidak hanya itu saja, ada juga bola, lalu ban mobil, ban sepeda, ban motor itu terbuat dari karet, dan contoh yang lainnya seperti gambar berikut ini, ya. Itu adalah contoh-contoh benda yang terbuat dari karet. Nah, sifat benda yang terbuat dari karet ini anak-anak, dia kuat, lalu lentur, tidak tembus air, tapi benda yang terbuat dari karet ini tidak tahan api atau mudah terbakar, ya. Nah, itu adalah contoh benda-benda yang terbuat dari plastik, logam, kaca, dan karet. Nah,
tadi kita sudah belajar tentang benda-benda yang terbuat dari plastik ya namanya ya. Nah, ternyata banyak sekali tadi kita lihat benda-benda di lingkungan sekitar kita yang terbuat dari plastik. Nah, tidak hanya kita rupanya yang menggunakan plastik, semua orang menggunakan benda yang berbahan dasar plastik, sehingga banyak sampah-sampah yang berasal dari plastik, dan sampah dari bahan plastik ini sangat lama tadi terurainya anak ya. Nah, bagaimana ya caranya mengurangi sampah plastik ini? Nah, kita bisa melakukan musyawarah. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan apa itu musyawarah. Musyawarah itu merupakan salah satu cara untuk mencari sebuah keputusan secara bersama-sama. Nah, dalam musyawarah kita harus memiliki sifat toleransi anak-anak ya. Toleransi ini berarti sikap menghargai, menghormati, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, dalam musyawarah ini kita bisa menyelesaikan berbagai macam masalah ya anak ya. Salah satunya kita dapat menyelesaikan masalah bagaimana ya caranya supaya sampah plastik ini berkurang. Nah, ada beberapa hal cara untuk mengurangi plastik ini. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu kita bisa membuat ketika kita berbelanja kita membawa kantung belanjaan sendiri ya nak ya. Kantung belanja ini bisa kita buat dari kain ya, atau kita bisa buat kantong belanja kita ini dari plastik yang sudah tidak kita gunakan lagi ya nak ya. Ini bisa mengurangi sampah plastik di dunia. Lalu contoh selanjutnya itu ketika anak-anak Ibu di sekolah pasti membawa air minum dan bekal ya. Nah, tempat minum dan bekal anak-anak Ibu ini bisa anak-anak Ibu bawa dari rumah masing-masing ya. Jadi ini bisa juga mengurangi sampah plastik di dunia ya anak-anak ya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan dalam musyawarah anak-anak ya. Itu sebuah masalah yang bisa kita selesaikan. Nah, setelah kita menyelesaikan masalah-masalah dalam musyawarah, kita bisa melihat apa manfaat dari musyawarah. Tadi sudah kita lihat manfaatnya, itu masalah kita cepat selesai dan juga mudah kita selesaikan karena kita menyelesaikannya secara bersama-sama. Lalu manfaatnya lagi kita bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan dan lalu mempererat kerja sama. Nah, ini adalah manfaat dari musyawarah ya. Nah, sekian dulu pelajaran yang Ibu berikan hari ini. Nah, nanti pelajarannya akan diberikan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Nah, semoga anak-anak Ibu paham dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Jadi ketika anak Ibu menjawab pertanyaan, anak Ibu bisa menjawab dengan benar ya. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Anak Ibu selalu jaga kesehatannya. Sekian dan terima kasih.